Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Danela Pasaribu. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas A tampuk tahun 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Halo semuanya, di sini saya akan memaparkan tentang konsep dasar public relation atau PR untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar PRS. Berikut cuplikannya. Baik, saya akan langsung memaparkan materinya. Apa sih yang dimaksud dengan public relation? Public relation adalah kegiatan yang berkaitan dengan menjalin hubungan baik dengan publik sasaran. Public relation juga menjalin komunikasi yang baik kepada organisasi internal dan eksternal. Hubungan masyarakat atau humas adalah komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama dan pemenuhan kepentingan bersama yang diterbitkan oleh Effendi pada tahun 2006. Public relation adalah salah satu cabang ilmu komunikasi yang sangat penting. Setiap orang pasti melakukan fungsi humas baik untuk kepentingan dirinya sendiri, orang lain, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Menurut Morrison pada tahun 2010, paling tidak ada 4 hal utama yang membuat public relation diakui sebagai bagian dari ilmu komunikasi. Yang pertama, kapasitas dalam mengelola informasi di luar media berdasarkan pertimbangan kepentingan yang paling memungkinkan sehingga informasi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua, kapasitas dalam mengelola informasi melalui media massa sehingga informasi dapat disebarluaskan kepada segmen-segmen masyarakat yang dia inginkan. Yang ketiga, kapasitas dalam melakukan pencitraan terhadap seluruh aktivitas komunikasi untuk pembangunan reputasi manajemen yang diinginkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu terjadi substansi keberadaan public relation itu sendiri. Yang keempat, pengelolaan semua aspek komunikasi itu juga memberikan kapasitas pada public relation untuk bernegosiasi dengan pihak-pihak tertentu. Adapun tujuan dari public relation, menurut Kriantono 2008 adalah goals, merupakan suatu yang ingin dicapai, dituju, dan diraih. Seorang praktisi public relation harus merumuskan tujuan secara jelas, spesifik, dan dinyatakan dalam bentuk tertulis tentang apa saja yang mesti dicapai divisi public relation. Karena public relation berfungsi dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi, maka pada dasarnya tujuan public relation adalah tujuan-tujuan komunikasi. Tujuan tersebut diimplementasikan ke dalam program-program public relation. Menurut Kriantono 2018 juga menyatakan tujuan kegiatan public relation pertama kali adalah berupaya menciptakan saling pengertian antara perusahaan dan publiknya. Melalui kegiatan komunikasi diharapkan terjadi hubungan yang baik antara perusahaan dan publiknya. Perusahaan harus mampu memahami kondisi nyata publiknya. Public relation harus memulai aktivitasnya dengan bertanya, misalnya, apa yang sedang dilakukan perusahaan untuk publiknya? Demikian sebaliknya, publik harus mempunyai informasi yang cukup tentang perusahaan. Misalnya, apa atau sedang yang dilakukan oleh perusahaan tersebut? Menurut Edward L. Berdani, dalam Ruslan 2007, terdapat 3 fungsi utama humas. Yang pertama, memberikan penerangan kepada masyarakat. Yang kedua, melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung. Yang ketiga, berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan atau lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Lalu muncullah pertanyaan, apa saja sih sebenarnya karakteristik seorang PR? Karakteristik seorang PR ada 4. Yang pertama, harus ada komunikasi dua arah. Yang kedua, sifatnya harus terencana. Yang ketiga, berorientasi pada organisasi atau lembaga. Yang keempat, sasarannya adalah publik. Lalu, mengapa seorang public relation ini sangat diperlukan? Jawabannya, karena seorang humas sangat dibutuhkan dan penting guna membangun dan menjaga saling pengertian antara organisasi, stakeholder, dan masyarakat umum.
Tujuannya menyangkut 3 hal. Yang pertama, reputasi. Yang kedua, citra. Yang ketiga, komunikasi mutual benefit relationship. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang terakhir tentang apa sih syarat utama menjadi seorang PR. Kita harus menulis dan public speaking. Artinya apa? Harus menulis dengan benar secara gramatikal, tulisan mudah dipahami, tegas, informatif, persuasif. Maksudnya, menulis untuk publikasi dan pidato. Yang kedua, berbicara dengan baik dan artikulasi yang jelas. Demikianlah pemaparan saya tentang konsep dasar public relation atau PR. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bye-bye!